Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan kita. Qadarullah Kang Misbah lagi sakit, jadi Tidak hadir. hostnya berubah, Ana dulu, dan co-hostnya dengan siapa ini? Chandra Pak. Dengan Mas Chandra. Dan tentunya bersama narasumber kita Ustadz Habib Hafizakumullah. Ahlan wa sahlan, Ustadz. Ahlan wa sahlan. Gimana? By the way, kita lagi di tempat yang berbeda dari biasanya Oh ya. iya. Di mana Pak kita nih? Kita ada di restoran Bin Daud. Di sini nih alamatnya. Di daerah Condet. Di daerah Condet, Jakarta Timur. Bagi yang dekat-dekat, fadhal kalau mau mampir-mampir, silahkan. Baik, Ustaz. Hari ini pembahasannya apa nih, Ustaz, kita? Kita mau ngomongin tentang sholat atau rukun kedua dari Islam lah ya. Sholat gitu. Kalau kita ngomongin sesuatu pasti kita balik lagi ke definisi pastinya. Balik lagi ke situ ya. Iya pasti. Definisi tentang sholat itu sendiri kira-kira apa, Ustaz? Kalau secara bahasa sholat itu artinya adalah doa. Doa ya. Doa. Jadi as-sholat, as-sholah, ad-doa. Artinya kalau kita itu sholat berarti kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada Allah. Iya. Memang rangkaian dari awal sampai akhirnya pun ditutup dengan doa-doa, Ustaz ya. Isinya kan juga doa semua. Iya, betul. Doa, pujian-pujian dan ya semua doa. Bedanya sama sila apa? Kan ada tuh silaturahmi. Itu dari satu kata kayaknya. Sila itu. Enggak, beda lagi. Beda itu. Silah itu dari kata wasola. Wasola menyambung gitu. Ini as-sholah, sholla. Dari kata beda lagi. Beda ya? Beda. Oh. Makanya kita kalau bilang sholawat kepada Rasulullah SAW gitu kan. Artinya itu kita mendoakan beliau gitu. Iya. Dari kata sholat juga. As-sholatu ala nabi kan. Iya. Artinya bukan kita menyolatkan Rasulullah, tapi kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau secara bahasa, sholat itu artinya adalah mendoakan. Bersolawat mendoakan Rasul berarti. Kalau secara istilah adalah aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan yang khusus. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Kemudian muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Ma'an niyah, disertai dengan niat. Maksudnya itu kan kadang-kadang kita bisa melakukan gerakan sholat tapi niatnya nggak sholat. Contohnya kita kayak ngajarin anak-anak sholat. Itu kan bukan kita sedang sholat, kita ngajarin mereka sholat. Makanya innamal a'mal bin niat itu kan amalan itu tergantung niatnya. Ya seperti tadi, bisa kita sholat itu gerakannya gerakan sholat, tetapi tujuannya bukan sholat gitu. Kayak sholat orang munafik gitu ya? Itu bisa juga di zaman Rasulullah. Iya. Jadi kita lihat sholatnya untuk apa? Bisa jadi bukan niat sholat, tetapi dia baik niatnya. Contohnya niat ngajarin orang sholat kan. Kita pakai gerakan-gerakan atau enggak kita rekam di video gerakan-gerakan sholat, tapi itu kita enggak lagi sholat, tapi lagi mengajarkan orang sholat. Atau itu niatnya buruk, bisa jadi seperti ria, ingin dipuji. Ya, ingin dipuji, seperti orang-orang munafik. Ya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala firman, wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka itu tidaklah melakukan sholat kecuali dalam keadaan bermalas-malasan, orang munafik. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, athqalu as-sholah, atau sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah subuh dan isya. Kira-kira kenapa? Kenapa, Ustaz? Karena nggak terlihat. Karena berat memang. Karena nggak bangun terlihat pagi-pagi, ya. Kayaknya itu sih kalau sholat orang munafik itu kan dia sholat untuk ria kan, di dalam surat dilihat. Tuh, baca tuh. Kalau sholat subuh dan isya pada masa Rasulullah mungkin nggak ada lampu gitu ya, dan orang nggak lihat kan. Bener antum. Tahu dari mana itu? Ana pernah lihat podcast Ustadz yang lain sih. Iya. Jadi kayak gitu, Pak. Benar. Jadi benar kan zaman Rasulullah SAW itu kan nggak ada lampu, nggak ada penerangan. Jadi Rasulullah itu tidak tahu siapa-siapa aja yang sholat. Di saat Rasulullah nggak tahu, karena Rasulullah SAW kan nggak tahu hal yang gaib ya. Beliau kan manusia biasa. Yang tahu hal yang gaib itu Allah. Allah semata ya. Ya, kecuali Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW siapa-siapa yang tadi yang sholat gitu. Iya. Nah, di saat
nggak kelihatan itu mereka nggak sholat, gitu, nggak datang ke masjid. Tetapi pas terang, pas Rasulullah SAW nampak siapa-siapa yang sholat, mereka sholat. Ketika nggak kelihatan, mereka tidak sholat. Gitu. Itu alasannya berarti ya. Jadi berlaku untuk sekarang, Ustaz? Berlaku banget. Berlaku gitu. Banget ya. Cuman kalau sekarang apa kira-kira? Karena kan udah terang benderang sekarang. Enggak, kalau agak malas juga nggak? Iya nggak sih? Soal subuh. Susah emang. Iya kan? Terus subuh harus bangun pagi, harus diniatin pakai yang paling alarm susah mungkin. Subuh sih emang. Karena kalau zaman sekarang nggak ada lagi yang mengawasi kita sebenarnya. Dulu kan Rasulullah mengawasi para sahabat. Sekarang kan siapa? Emang Pak RT mengawasi kita. Iya. Makanya kita lebih bermalas-malasan sekarang. Orang munafik itu benar-benar kelihatan munafiknya, nggak pernah sholat gitu. Bayangkan ada orang sholat rumahnya di dekat masjid, nggak pernah sholat sama sekali di masjid ya. Mungkin di rumah dia sholat, tapi kan sholat di masjid wajib. Wajib. Apakah termasuk yang orang-orang yang sholat di rumah ya, walaupun dia sholat subuh ataupun sholat isya gitu? Apa termasuk dalam kategori itu? Tapi dia sholat. Iya, kategori itu tuh maksudnya kategori munafik ya? Cuma dia nggak sholat berjamaah aja. Iya. Termasuk. Karena bisa jadi orang-orang munafik dulu sholat aja di rumahnya gitu. Cuman Rasulullah SAW memberikan peringatan. Orang yang nggak sholat di masjid, ya, itu termasuk dari orang-orang munafik. Makanya sholat yang paling berat adalah sholat orang-orang munafik. Nggak mesti munafik itu kan banyak ya. Munafik itu ada munafik yang besar, ada munafik kecil. Munafik besar itu berarti dia itu aslinya bukan Islam, hanya menampakkan hatinya Islam, tapi KTP-nya Islam, di hatinya nggak Islam. Ya, memang kita menganggap dia kaum muslimin, kita nggak bisa mengkafirkan dia, menuduh-nuduh dia kan, nggak bisa. Ini pasti munafik nih orang, nggak. Tetapi itu adalah nifak yang besar di dalam hatinya, dia menyembunyikan kekafiran dan yang tahu hanyalah dia dan Allah SWT. Bisa jadi kita menyolatkan dia ketika dia meninggal. Ya, dia kayak orang Islam kayak memperlakukan dia kayak seorang muslim aja gitu. Iya. Padahal dia adalah munafik besar gitu kan. Munafik i'tiqadi keyakinannya itu benar-benar nggak percaya sama Allah aslinya. Nah, ada juga munafik yang kecil-kecil. Nah, contohnya yang malas sholat ke masjid atau enggak. Tapi dia sholat di rumah. Iya. Atau dia itu idza haddatsa kadzaba. Berbicara bohong gitu kan. Bohong terus. Atau dia berbicara yang terjadi pasti kebalikannya. Iya kan? Iya. No offense ya. Yang pokoknya saya juga dapat dipahami lah. Saya langsung ke sana ingetnya gitu. Kemana Mas Chan? Ke sana, ke atas sana. Mengawang-awang. Langsung ke atas sana kok gitu pasti. Kalau dia ngomong sesuatu pasti kebalikannya yang terjadi. Subhanallah. Itu salah satu makanya dilarang ya dalam jenis munafik gitu. Atau enggak misal yang berikutnya adalah kalau diberi amanah dia berkhianat. Ya, ke sana juga tuh saya ingat ya. Iya. Masuk. Iya. Karena kita silakan. Ya, boleh silakan. Karena kita di restoran, kita sambil pesan makan. Apa tadi? Um Ali dan es kopi gula aren. Sininya Pak. Brown coffee nih. Brown sugar. Selingan. Kalau di tempat podcast biasa kan nggak ada. Ada juga kok. Nggak ada menu ini. Oh, nggak ada menu ini. Ketika acara berlangsung. Namanya siapa nih? Sahal ya, masalah. Tahu nggak arti nama Sahal? Mudah. Oh iya, salah. Insya Allah mudah semua rezekinya ya. Amin. Terima kasih Mas Sahal. Terima kasih ya. Jazakallah khair. Ana langsung minum ya. Cobain saat sambil ngobrol sambil santai ya. Kita kan bahasan tadi tentang sholat ya. Sholat. Tadi tentang sholat melipir ke sholatnya orang munafik. Iya. Apa Chan? Ada pertanyaan berikutnya kayaknya pengen nanya nih, udah mikir-mikir gini nih. Ada sih banyak nih sebenarnya. Cuman yang pengen Ana tanya itu, kita kan sholat nih, sekarang tempat sholat. Kan tadi disebutkan tempat sholat itu di masjid kan. Dan Ana juga menyepakati pendapat itu gitu. Bahwa pendapat sholat di masjid itu fardu ain ya. Fardu ain. Maksudnya yang rojih. Iya, bukan fardu kifayah ya. Bukan, yang sebagian tapi orang
Ada tapi kan. Ada madhab di madhab lain, madhab Syafi'i. Tapi yang paling rajih fardu ain ya. Ain. Semua orang Ya. tanpa terkecuali kan. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya itu bukan fardu ain? Tahu nggak? Apa tuh Tad? Dalilnya? Argumen mereka tuh. Ya. Dalilnya sabda Rasulullah SAW juga, yaitu sholatul jamaah afdolu min sholatil fardi bisabain wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 kali lipat. Berarti sholat sendiri ada 1 kali lipat dong. Iya. Dianggap 1 kali lipat berarti. Iya. Kalau sholat sendiri, sholat berjamaah lebih utama. Berarti lebih utama doang. Iya. Bukan satu kewajiban. Bukan wajib. Ya lebih utama atau lebih nggak utama gitu aja. Jadi ngambil pendalilannya di hadis itu. Dari hadis itu. Gitu. Kalau yang di hadis yang sama, cuman dengan cara pandangan yang berbeda. Mengambil. Kalau yang bilang fardu ain itu kan ada tuh yang hadis ingin aku bakar rumah gitu kan. Banyak banget. Banyak lah ya. Banyak ya. Dan yang paling rajin insya Allah yang fardu ain. Fardu ain lebih aman juga kan. Lebih aman juga ya. Dalam sebuah ayat juga Allah Subhanahu wa taala firman warka'u ma'ar-raki'in. Iya, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya, maksudnya sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Ya. Iya. Cuman kalau kita melihat orang yang tidak mewajibkan sholat di masjid dan dia tahu dalil yang itu, ya udah gitu. Ente ambil aja pendapat itu, kita ambil yang wajib. Jangan ribut lah ya. Jangan ribut. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, Tad. Kan kita dilarang nih di dalam sebuah hadis itu sholat di menghadap kubur atau Ana lupa nih hadisnya, apakah menghadap kubur ataukah di masjid yang ada kuburannya tapi nggak jadi kayak kiblat gitu. Dan batasannya apa satu masjid itu dikatakan masjid yang ada kuburnya tuh misalkan ada pagar atau gimana pembatasnya gitu. Batasannya apa itu tuh boleh dan tidak boleh gitu kan. Emang kenapa kalau ada kuburannya? Kan di Nabawi juga ada kuburan. Tapi kan kuburan Rasulullah itu di luar masjid kan pada saat itu. Ya, awalnya. Karena kan pada saat sekarang kan masuk. Kalau sekarang masuk terus jadi nggak sah gitu. Nah makanya itu tuh yang perlu kita makan dulu sambil dimakan. Kalem. Silakan sambil makan. Jangan kita cobain Jan. Enak dah nih kira-kira nih. Sambil makan sambil foto. Kayaknya sih enak ya. Soalnya Anu udah pernah nyobain juga nih. Gitu ya. Anu pakai sendok kecil kayaknya lebih pas nih Jan. Ada nih Pak di dalamnya. Ada dong. Ada sendok kecil. Ada sendok. Mas kameramen udah nyobain belum? Mas Farid, Mas Maulana udah belum? Kalau belum, aduh. Ali ya. Ambil ya. Enak apa Chan? Enak Pak. Ali enak ya. Enak. Dan di sini ada yang dingin, ada yang hangat. Ya, bisa request lah ya. Kayaknya ini cocok juga buat sarapan ya. Iya, sarapan sama makan-makan santai gini menjelang sore, menjelang dessert ya. Atau ya dessert juga. Foto saat nyambung tadi tentang tentang apa? Tentang sholat di dalam kubur. Sholat dan kuburan ya. Dan batasannya apa? Karena kan di Masjid Nabawi sekarang juga demikian gitu ya. Makamnya Nabi Muhammad SAW kan ada di dalam masjid tuh. Gimana tuh untuk penjelasan yang sejelas-jelasnya tadi? Jadi memang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi menjadi masjid. Nah, itu kan jelas itu. Menjadi masjid berarti menjadi tempat sholat. Kenapa dilarang? Karena menjadikan kuburan menjadi masjid itu bisa menyeret kepada kesyirikan. Itulah inti segala halnya itu, karena dia adalah wasilah kepada kesyirikan. Karena kan wasilah ya. Iya, wasilah. Bukan langsung syirik ya. Kenapa? Karena kan kita otomatis nanti mengagungkan kuburan itu, lama-lama berdoa, lama-lama sujud ke kuburan gitu. Walaupun pada saat itu mungkin belum terjadi, tapi di kemudian hari dikhawatirkan hal itu terjadi gitu. Karena ya di sekarang ini ya, maksudnya kita banyak kejadian kayak gitu kan. Cuman kan halus kita ngomong apa. Iya. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, di situ ada, Ana dengar dari
kajian Syekh Soleh Al-Syekh, beliau itu adalah Menteri Agama Arab Saudi. Nah, gitu. Jadi ada perinciannya. Menteri Agama Arab Saudi ya? Iya, Menteri Agama Arab Saudi, gitu ya. Iya. Bukan Menteri Agama yang lain-lain. Iya. Beliau mengatakan, kita lihat dulu mana yang duluan, masjid atau kuburan. Kalau kuburan duluan, kita tidak boleh mendirikan masjid di situ. Oke. Satu tuh. Kalau masjid duluan, baru kita kubur orang di dalam masjid. Nggak boleh juga? Nggak boleh. Kita gali kuburan itu, kita bongkar, kita pindahin kuburannya. Dan masjidnya nggak masalah. Tetap sholat. Nah, kemudian kita lihat lagi, dia itu letaknya di mana kuburan itu? Di dalam atau di luar masjid, bangunan masjid. Kalau di halaman? Kalau di halaman, selama dia tidak di arah kiblat, nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Misalkan kiblat ke arah sana. Di pinggirnya. Di pinggirnya sini nih. Ya. Tapi di dalam halaman. Tapi bukan tempat sholat kan dia? Bukan, halaman doang. Ya. Itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau di dalam masjid, tapi tidak tidak jadi arah kiblat, nggak boleh? Nggak boleh, karena kan dia tempat sholat jadinya. Jadi kita lihat dulu dia itu di mana, di dalam atau di luar masjid, di luar bangunan. Berarti intinya kita tahu dia itu dalam masjid atau bukan. Kita masuk ke situ sholat tahiyatul masjid nggak? Iyalah kalau masjid sih. Kalau kita masuk itu sudah sholat tahiyatul masjid, berarti nggak boleh kuburan ada di situ. Berarti itu udah masuk denah masjid ya? Iya. Kalau dia itu di halaman, kan kita di halaman masjid nggak sholat tahiyatul masjid. Enggak. Nah itu batasannya. Tetapi kalau dia itu ada di halaman masjid, cuman di arah kiblat, itu nggak boleh. Di halaman masjid. Tapi pas ke arah kiblat. Ternyata di depan mihrab misalkan. Ya, jadi seolah-olah itu kayak. Jadi malah kita seperti sujud ke kuburan. Cuman kalau misalkan walaupun ada tembok penghalang, ada jalan dulu misalnya sekitar 2-3 meter gitu, terus baru ada bangunan lagi yang berhubungan dengan kuburan tersebut, itu nggak apa-apa, karena kan udah di luar halaman masjid. Tapi dalam satu area? Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Nggak boleh, ya. Oke. Jadi kita itu lihat dia itu di halaman. Kalau dia masuk halaman, masuk area kawasan masjid lah. Area masjid nih yang dimaksud adalah tanah wakaf biasanya. Tanah wakaf itu di area tanah wakaf. Iya, di area tanah wakaf dan di depan di arah kiblat, maka itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau dia itu di luar, misalkan ini tanah wakaf, kemudian ada jalan, terus ada pekuburan kaum muslimin di depan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Atau misalkan kalau di mana itu, kalau di samping? Enggak, di depan, cuman udah di luar tanah di wakaf. Luar, ya. Misalnya nih masjid, bangunan gitu ya. Terus nggak lama ada jalan. Terus nggak lama kemudian ada bangunan untuk kuburan gitu. Iya. Di luar tanah wakaf masjid kan? Di dalam tanah wakaf masjid. Itu nggak boleh. Cuman kalau kecuali terpisah gitu ya. Terpisah. Tanah wakaf masjid udah ada pagarnya semua gitu misalkan. Dia di luar pagar itu nggak masalah. Oke. Kalau tanah wakaf dibagi dua. Dia satu pagar nih, tapi dibagi dua nih. Yeah. Yang ini udah jadi masjid. Yang ini emang kuburan-kuburan beberapa orang. Yeah. Itu masuknya nggak boleh juga. Di mana arahnya? Arah kiblat. Nggak boleh. Yang tadi anak ceritakan tuh. Iya, nggak boleh. Berarti emang bener ya? Iya. Di berarti arah kiblat kan, maksudnya ada nggak orang sujud tuh ngarah ke dia? Arahnya di depan banget. Bukan di samping, di depan. Enggak, di depan banget. Nggak boleh, jangan. Cuma terhalangi oleh tembok aja. Masjid kan? Tembok bukan, masjid. Tembok pagar. Pagar masjid. Iya. Jadi ada satu, katakanlah begini nih. Ini halaman ya. Ini masjid. Ngomong-ngomong, pemirsa nggak akan bisa lihat tuh. Iya. Intinya dia masih satu halaman. Tapi ada tembok pembatas gitu. Pewakafnya tuh bilang yang ini untuk makam, yang ini untuk masjid gitu loh. Cuma dipisah sama pagar lagi gitu, tembok. Tapi di luar tembok masjid. Tembok masjid ada lagi tembok. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Boleh. Karena kan dia bukan pagar masjid lagi kan. Itu udah setelah pagar masjid itu area pekuburan, bukan area masjid lagi kan. Bukan. Nggak masalah ya. Iya. Jadi memang di situ ada rincian-rinciannya. Nggak, kadang-kadang kan ada orang yang bingung nih, ini masjid tapi dekat kuburan gitu. Iya. Ya kita lihat dulu dia di mana.
gitu kan. Kalau dia itu di samping kiri, samping kanan, di belakang, oke. Selama nggak di dalam masjid ya. Iya, paham. Jadi seketat itu ya, maksudnya dari perkara hadis ini. Rinciannya jadi penjabarannya menurunkan banyak hukum. Berarti emang saking pentingnya masalah ini. Saking pentingnya karena kan bahaya karena dia menyangkut dosa terbesar yaitu syirik. Gitu. Berarti kalau sholat di dalamnya ada kuburan, apalagi di depan tempat mihrab untuk sujud aja nggak boleh. Apalagi kalau meminta ke kuburan kepada ahli kubur. Nah, iyalah itu udah dibahas sama kita tuh. Udah syirik itu. Udah kita bahas. Jadi wasilahnya bisa ke arah sana ya. Iya. Itu apalagi yang dikubur yang dikatakan misalkan orang-orang soleh. Gitu. Itu mirip. Dan pasti yang dianggap soleh. Iya. Nggak mungkin meminta kepada yang kita anggap orang nggak baik gitu. Nggak mungkin. Pasti yang kita anggap soleh gitu. Masa orang fasik dikuburin di masjid kan? Nah sekarang kita ngomongin tentang kuburan Rasulullah kan, di Masjid Nabawi ya. Nah, jadi kuburan Rasulullah itu aslinya di luar masjid. Iya. Nah, jadi beliau itu rumahnya nempel di masjid. Tapi di luar masjid aslinya itu. Kayak misalkan ini masjid nih, ada pintu. Iya. Pintu samping ini rumah Rasulullah. Langsung rumah. Jadi Rasulullah SAW itu biasanya tuh dari rumah langsung ke masjid kalau setelah azan. Iya. Itulah cara imam yang benar gitu. Jadi imam itu kalau sekarang kan di masyarakat kita yang jadi imam itu jam sebenarnya. Iya lagi. Nah, jadi gini. Jadi imamnya belum datang kalau udah iqomah. Dah jam komatnya itu gitu bunyi kan. Bunyi. Geruk langsung pada sholat gitu ya. Iya, atau enggak gini misalkan. Imamnya udah datang tapi jamnya belum. Tetap nggak komat gitu. Padahal kan sholat itu tergantung imam. Atas perintah imam atas izin imam. Atas izin imam tuh. Jadi kalau imam bilang, ayo kita sholat, ya sholat. Ya. Walaupun jamnya belum. Walaupun jam belum gitu. Sekarang nggak, kita nunggu dulu. Jadi kalau di masyarakat kita itu ada orang sholat sunnah itu imam nungguin. Nggak mesti, nggak harus. Gitu. Ini mungkin babnya kekeliruan mendirikan sholat gitu ya. Berdasarkan waktu. Harusnya berdasarkan imam gitu ya. Dan nggak boleh orang menjadi imam di masjid itu tanpa izin imam aslinya. Gitu. Ya betul. Kecuali imam aslinya bilang kalau saya nggak ada, ya udah siapapun boleh. Boleh. Ya udah itu boleh. Tapi hukum asalnya enggak. Ya. Bahkan di zaman Rasulullah SAW itu ketika beliau sakit, beliau itu sahabat itu nungguin beliau. Lama itu nungguin. Sampai Rasulullah SAW mengizinkan yang lain untuk menjadi imam. Abu Bakar ya. Abu Bakar. Kalau enggak ya mereka nungguin Rasulullah jadi imam. Nah, itulah cara yang benar gitu. Hatta yang waktu tentang apa? Tentang sholat tarawih ya. Iya. Ya kan, sholat tarawih juga kan sampai ditungguin. Gitu. Jadi ya sayangnya gitu di kita ini. Imam datang masih ada yang sholat sunnah ditungguin dulu. Enggak mesti. Kalau imam datang udah dia suruh komat. Orang yang sholat sunnah tadi pahalanya udah dapat. Ya, niatnya. Dia tinggal sebagaimana tadi perintah izin imam untuk mendirikan sholat, maka ketika waktunya udah selesai, misalnya iqamahnya 10 menit atau 15 menit selesai tapi imam belum datang mengizinkan untuk sholat, maka bersabar gitu tunggu ya. Dulu. Bersabar. Kadang juga ada sebagian masjid ya di daerah yang kita ketahui gitu. Beres kajian, imamnya belum datang atau masih ke kamar mandi dulu gitu kan. Biasanya kan duduk lama dengerin kajian 1 jam atau mungkin beberapa 45 menit ke atas lah ke kamar mandi. Karena waktunya udah lewat kan. Jadi si masyarakatnya tuh langsung mendirikan sholat gitu. Padahal si imam dan si khatibnya gitu ya, penceramahnya belum datang. Masih ada di kamar mandi. Masih ada di kamar mandi. Iya. Nggak ditunggu gitu. Keliru itu. Iya. Nah, kita balik lagi ke kuburan Rasulullah SAW di dalam masjid. Can sambil makan, Can. Kemudian jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya para nabi itu dikuburkan di mana mereka itu meninggal. Diwafatkan. Ya. Beliau itu diwafatkan di rumahnya, di kamarnya. Ya udah dikuburkan langsung di situ juga. Nah, awalnya itu kan di luar, tapi di salah satu raja berikutnya, khalifah yang berikutnya, beliau ingin
melebarkan masjid, meluaskan Masjid Nabawi itu, ya diluaskanlah. Kemudian karena perluasan itu masuklah ke dalam area masjid malah kuburan Rasulullah SAW. Dan itu dulu ada perselisihan ulama, para ulama tidak langsung setuju gitu kan. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tetapi karena inilah perintah khalifah, ya udah dikerjain aja. Mengikuti. Iya, mengikuti aja. Nah, inilah salah satu juga tata cara kaum muslimin di dalam beradab kepada pemimpin. Ya. Kita tetap taat walaupun dia itu memerintahkan kepada keburukan, kita haram untuk taat pada keburukan. Gitu. Wajib taat dalam kebaikan. Tapi kalau dia memaksa, dia memaksa untuk melakukan keburukan itu, kita udah memberi nasihat, ya udah biarin aja dia. Bersabar ya. Bersabar, bukan kita memberontak kepada dia gitu kan. Itu adalah cara yang benar. Tapi kalau kita diperintahkan untuk melakukan keburukan, haram bagi kita untuk jangan melakukan. Diikuti sama kita. Ya, walaupun dia menyiksa kita. Menyiksa, kita nggak boleh la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk saat memaksiati pencipta. Ya. Jadi pemimpin mau nyuruh kita, diam aja kita. Ya udah dicambuk-cambuk lah kayak Imam Ahmad kan. Beliau dipenjara, dicambuk untuk mengatakan satu hal, yaitu Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Beliau tetap diam, tapi beliau nggak minta juga, ayo kita memberontak kepada ini, karena walaupun pemimpinnya itu jahat ya misalkan, memberontak kepadanya itu akan menimbulkan keburukan yang lebih besar. Gitu. Bukan karena beliau itu cinta sama keburukan atau kesesatan pemimpinnya, enggak. Beliau juga tetap bersuara bahwasanya Anda itu salah gitu. Tetap bersuara, beliau enggak diam. Tetapi beliau enggak mengajak untuk memberontak. Itu adalah pada saat itu pada pengikutnya sangat banyak. Kalau beliau mau memberontak mungkin sangat bisa pada saat hancur juga itu khalifah waktu itu kan. Tapi beliau ya bersabar dan lebih memilih ya udah masuk penjara aja lah sampai pemimpinnya ini meninggal. Digantikan dengan pemimpin yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau dikasih keluar dan dikasih bahkan untuk mengisi lagi gitu. Jadi di zaman satu khalifah ini beliau memasukkan kubur Rasulullah SAW ke dalam masjid, dan para ulama sudah menyampaikan bahwasanya ini salah, ini nggak boleh masuk. Ya cuman dia udah bersikeras. Ya udah, ulama itu biarin aja gitu. Yang penting hujahnya udah tertegakkan. Ulama ini nggak mengajak memberontak kepada penguasa ini, tapi tetap mengatakan kebenaran di dalam menyampaikan hukumnya. Kan ada hadis yang mengatakan bahwasanya jihad yang paling besar adalah bersuara dengan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Artinya bukan kita itu memberontak kepada dia, enggak, tetapi kita tetap berada di dalam kebenaran. Kalau walaupun dia memaksa kita untuk mengatakan ini, tapi kita tahu itu salah, kita nggak boleh berpindah fatwa demi pemimpin. Dan bukan termasuk ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menjilat pemimpin itu. Jadi ulama itu sebisa mungkin menjauh dari pemimpin, tetapi bagi pemimpin sebisa mungkin mendekat kepada ulama. Itu yang benar. Itu yang benar ya. Kita kalau mau lihat yang benar itu adalah para pemimpin ngetok rumah ulama. Bukan kebalikannya, ulama ngetok rumah pemimpin kan. Itulah sering terjadi di kota-kota besar itu. Sering terjadi di kota-kota besar. Jadi ulama itu yang benar adalah mereka itu tidak menjilat pemimpin. Jangan ulama pemimpin yang merujuk kepada ulama. Bukan artinya adalah ulama itu harus mengatakan pemimpin ini zalim, ayo kita memberontak, enggak. Jadi dia itu harus berada di tengah-tengah lah. Kebenaran dia harus katakan, tetapi dia tidak boleh menjilat atau ini pemimpin paling terbaik, enggak. Dia harus mengatakan A sesuai dengan syariat, A itu A, B itu B. Nah, ketika itu khalifah ingin memasukkan, para ulama sudah memberitahukan, beliau nggak ada perubahan, tetap ingin memasukkan kuburan Rasulullah SAW, ya udah. Para ulama ya udah biarin. Ya khalifah udah mengatakan demikian, kita kan udah memberi hujah gitu ya. Jadi nggak ada salah bagi ulama. Nah, kemudian di zaman-zaman berikutnya kenapa tidak dikeluarkan lagi? Karena takut fitnah gitu. Jadi udah terlanjur demikian, kalau masyarakat udah taunya begini gitu ya. Takutnya kalau dirubah lagi
malah rame lagi. Seperti bangunan Ka'bah berarti. Benar banget ya. Benar banget. Bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah tuh yang setiap D kan seperti huruf D gitu ya. Hijar Ismail itu sebenarnya masuk di dalam Ka'bah. Makanya nggak sah kita kalau sholat malah kita masuk ke Hijar Ismail. Afwan, nggak sah kita kalau tawaf kita malah masuk ke Hijar Ismail. Harus kita di luar. Karena kalau masuk ke Hijar Ismail berarti kita sama seperti memotong Ka'bah gitu loh. Berarti siang sekarang kalau lagi rame terus motor masuknya ke situ, ya itu nggak sah sebagai satu putaran. Dia harus ngulang lagi satu putaran yang itu. Nggak boleh. Cuman memang zaman sekarang kan kejahilan ada di mana-mana. Banyak orang yang belum tahu. Kan? Makanya penting berilmu sebelum beramal. Berilmu sebelum berumroh ya. Dan berhaji. Benar. Nah, jadi foto sambil dimakan. Iya. Sambil dimakan, sambil diminum. Sambil minum ya. Oh, berarti yang tawaf ngelewatin di dalam Hijar Ismail nih kayak dimotong jalur motong Ka'bah ya. Karena bukan yang kotak itu kan. Iya. Ada tambahan kayak huruf D itu kecil. Iya, tahu. Itu pun dibangun sebetulnya, Iya, tahu ada. Sekitar 1 meter mungkin. Hijar Ismail yang kayak bentuk huruf U kecil gitu kan. Ya, ngelengkong. Itu kalau dilengkapin jadi kayak huruf D itu. Yang satunya berarti kita tawafnya di luar itu tadi. Iya. Dan memang kan orang-orang pada tawaf di luar kecuali orang yang nggak ngerti. Ya itu. Atau orang yang kayak waktu itu saya pernah ke Ka'bah ya. Saya nggak lagi tawaf sebenarnya, lagi ya datang aja, pengen tahu aja di dalam Hijar Ismail itu seperti apa. Nah itu nggak masalah gitu. Tapi kalau kita tawaf, kita harus di luar Hijar Ismail. Di luar ya kan? Ya. Jadi kalau niatnya tawaf. Tapi kalau pembahasan yang balik lagi ke haji kayaknya panjang banget. Panjang. Kita cukupkan dengan sholat dulu. Itu nanti di akhir tuh kayaknya. Ya intinya begitulah. Kalau tentang khusyuk nih, Sat. Kadang tuh kita bisa fokus, tapi terkadang kita nggak bisa fokus gitu. Nah, ya kan, manusiawi lah. Gimana tuh kiat-kiatnya supaya kita bisa fokus gitu, tetap terjaga. Jadi memang khusyuk ini adalah barometer seorang itu beriman apa enggak. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim surat Al-Mu'minun ya di awal malah. Dari ayat 1 dan sampai 10 tuh yang menceritakan orang-orang yang beriman. Ayat 2-nya langsung alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Langsung ngomong soal khusyuk. Khusyuk. Jadi makin khusyuk orang makin beriman dia. Kalau kita itu susah khusyuk berarti ya mungkin kita imannya kurang gitu ya kita. Dan memang Yazid wa yanqus kan. Ya berapa banyak lah orang yang sholat pikirannya tuh kemana-mana. Badannya ada di ini, pikirannya ke Ali misalkan. Apalagi kalau belum beres dimakan. Iya. Pikirannya entar ngopi di mana nih ya gitu. Iya ya Allah. Pikiran ke kerjaan, pikiran ke itu manusiawi. Ya, saya bukan ngomongin ke siapa-siapa juga. Ini bahkan untuk diri sendiri juga gitu kan, untuk menasihati diri sendiri juga. Betapa banyak kita itu sholat tapi pikirannya kemana-mana. Ya, badannya sholat, otaknya dan akalnya nggak di sedang sholat gitu kan. Ya kayak misalkan imamnya salah, kita pun nggak tahu dia salah. Nggak ngeh. Ya, nggak ngeh. Kayak imamnya kurang rokaat. Soalnya kita juga lagi kemana gitu pikirannya. Ya. Perasaan tadi imamnya kurang deh. Emang iya? Nggak ngeh gitu kan. Nah itu karena kita nggak sholat, kita nggak fokus di dalam itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, innar rajul la yansorif. Sungguhnya ada seseorang yang selesai dari sholatnya. Wa ma kutiba lahu min sholatihi, tetapi yang atau pahala yang dia dapatkan dari sholatnya hanyalah usyuruha, 1/10-nya, 1/9, ada yang 1/8, ada yang semuanya. Itu tergantung ya khusyuknya dia. Jadi khusyuk itu adalah barometer pertama, barometer orang itu beriman atau enggak. Kedua adalah dia itu barometer pahalanya. Makin khusyuk. Ya kalau kita misalkan sholat baru Allahu Akbar, imam waladhdallin amin, terus udah pikiran kemana-mana, ya sampai situ aja pahala kita. Memang kita nggak berdosa karena meninggalkan sholat, nggak. Pahala yang pahalanya cuma sampai situ. Iya. Kalau kita misalkan bisa khusyuk dari awal sampai akhir, berarti pahalanya dari awal sampai akhir. Full tuh. Iya full. Tapi kayak susah tadi. Ya susah banget ya, apalagi di zaman sekarang. Ya. Jadi memang khusyuk itu adalah barometer pahala. Emang harus disiapin ya kan.
sebelum sholat. Justru lebih khusyuknya itu kalau sholat sunnah. Bener gak sih? Kalau sholat wajib kan kita kadang orangnya habis kerja juga Pak, jam istirahat kerja, contohnya sholat zuhur nih, kan kita dalam posisi kerja tuh, kita sholat nih, mau sholat ke masjid, tuh pikiran tuh masih ada tuh. Itu dia, makanya perlu preparation gitu ya. Persiapan dulu sekitar 10 menit mungkin atau 15 menit sebelum sholat. Tapi kalau sholat sunnah dia atau sholat isya kan tenang, lebih dapat gitu. Harusnya khususnya maghrib ya, maghrib kayaknya lebih adem, gitu ya. Isya udah agak ngantuk. Makanya masjid itu ramainya pas maghrib ya. Iya betul. Iya, benar. betul. Enggak. Kayak tuh udah tuntas. Mungkin di kita tuh kayak maghrib tuh udah selesai dah masalah kerjaan gitu ya. Atau yang wajib cuman maghrib. Wah. Di sebagian daerah ada mungkin ya. Iya. Yang lebih parah lagi, bapak nganterin anaknya sholat. Nganterin doang. Bapaknya udah lagi. Oh iya. Nungguin di luar. Anda pernah lihat itu? Nauzubillah tuh. Iya. Anda pernah lihat itu? Anak nyaksiin pernah itu. Oh gitu. Ada Pak di kampung anak, Masya Allah. Kejadian anak ketawa itu ngeliatnya. Nah, anak kecil deh. Allah Akbar. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah hudurul qalbi wangkisaruhu, yaitu hadirnya hati dan tunduknya dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan definisi Ibnu Rajab ya. Oke, berarti khusyuk itu menghadirkan hati. Hadir hati kita, Bu. Hati kita sholat di kemana-mana. Iya, kita sholat di Condet, pikiran di Bogor misalkan. Hatinya ada di Bogor. Enggak kayak gitu. Tapi hati kita juga ada di ruangan itu sedang sholat. Oke. Nah, itu adalah berarti hampir sama dengan doa ya, Sir? Doa pun khusyuknya begitu kan? Iya, menghadirkan hati. Ya? Kalau kita doa itu template aja. Setiap habisnya Robbana. Nah, pikiran untuk masalah doa juga nih, Tad. Kan sholat itu tadi antum bahas itu doa kan? Berdoa itu di dalam sholat atau sehabis sholat? Doa hajat ya. Tapi kan kalau doa-doa yang diajarkan dalam sholat kan semua bacanya dari Rasulullah kan. Contohnya yang doa di antara doa sujud tuh Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini gitu kan. Terus sholat yang sujud juga ada salah satu bacanya Allahumma gfirli dzambi kullahu dikohu wajilahu gitu kan. Nah, adapun sholat setelah bacaan sholawat itu yang sahih dan rojih itu berdoa itu setelah sholawat atau sudah sholat seperti yang sekarang banyak dikerjakan orang nih. Jadi, tempat yang paling benar yang Rasulullah ajarkan itu di mana untuk berdoa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu bainal abdi wa rabbih fi sujud, atau jarak terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat sujud. Berarti saat sujud. Doa, perbanyak doa. Nah, itu satu berarti itu. Sujud. Kemudian ada lagi hadis yang lain mengatakan di akhir salat. Dubur kulli shalah. Di akhir dubur di setiap sholat. Dubur kan artinya di akhir. Akhir setiap sholat. Nah, ini ulama berselisih nih. Oh, berselisih. Iya, ada yang mengatakan di akhir sesudah itu salam atau sebelum salam atau sesudah salam. Jadi memang ada perselisihan ulama, makanya kita lihat sebagian kaum muslimin itu ada yang habis sholat mereka itu doa. Iya, wajib tuh buat mereka. Iya. Ada juga yang mengatakan enggak, malah sebelum salam itu malah saat sholat itulah kita berdoa gitu. Yang setelah doa. Yang roji pendapatnya yang mana, Sir? Yang ana ngikutin ya. Ngikutin yang ana ikutin ya. Adalah pendapat Hambali, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu sebelum salam. Yang setelah doa fitnah. Aku berlindung dari fitnah kubur, fitnah dajjal, fitnah kematian dan kehidupan. Ya, di dalam hadis kan disebutkan setelah membaca itu kemudian dia berdoa untuk apa yang dibutuhkan. Berarti bebas doa. Bebas. Ya Mu'adz ya. Ya Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu gitu. Iya. Yang terus kepanjangannya Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kenapa, Tad? By the way, saya ada sanadnya itu sampai Rasulullah SAW. Oh, Masya Allah. Beneran, gitu ya? di hadis itu. Jadi hadis gimana itu penjelasannya, Tad? Fadhal. Hadis itu lafaznya tuh di awalnya, ya Mu'adz inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguhnya aku mencintaimu. La tada'anna dubura kulli shalah
Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Janganlah engkau meninggalkan di akhir setiap sholat itu doa yang tadi. Nah, para perawi itu meriwayatkannya dengan mengatakan ini uhibbuk juga dengan kepada anak muridnya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz ini uhibbuk. Nah, yang Mu'adz mengatakan kepada perawi di bawahnya, ini uhibbuk sampai ke kita. Ana. Oh, gitu ya. Beneran. Jadi di sini Ana sampai ke antum tuh. Iya, sampai ke Ana. Yang silsilah meriwayatkan itu. Silsilah ini uhibbuknya dari dosen yang Ana kenal dari Arab Saudi, dari Riyadh. Beliau adalah dosen. Ke atas lagi. Adalah dosen dalam bidang doktor ilmu hadis. Sekarang baru aja dapat gelar profesor ilmu hadis. Nah, beliau waktu menyampaikan ke Ana waktu kita sering jalan-jalan, beliau mengatakan ya ada berdua kita kan, Habib Abdurrahman, inni uhibbukuma. Itu terus jadi ini uhibbuknya itu dari Ana sampai ke atas sampai Rasulullah. Nah, sekarang Ana mau ngasih yang ada di sini. Oh iya. Masya Allah ya. Berarti kita dapat sanad. Walaupun cuman satu hadis ya. Iya, enggak apa-apa. Minimal. Iya. Ada ini uhibbuk sampai ke Rasulullah loh. Nyampe juga berarti ke sini ya? Iya, nyampe. Jadi saya mengatakan di sini ini uhibbukum ya. Allah. Ini uhibbukum, saya mencintai kalian. Fala tada'anna dubura kulli shalah, jangan ditinggalkan bacaan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Diterima enggak nih? Diterima. Sanadnya ya. Ini sanad live ini. Masya Allah. Jadi udah ada sanad sampai ke Rasulullah SAW. Yang biasanya kita cuma dengar hadis. Sekarang pernah ada kata-kata ini uhibbuk bersambung sampai ke Pak Chandra. Allah. Mantap juga kan. Jadi kita balik lagi ke yang tadi. Jadi ulama Hambali itu mengatakan doa itu adalah sebelum salam. Sebelum salam kita berdoa dengan apa yang kita inginkan. Kalau tadi saya belum menyebutkan kiat-kiat untuk khusyuk ya. Belum ya. Kepotong tadi. Ya. Karena khusyuk itu bisa diusahakan. Ya. Pertama, cara atau kiat untuk khusyuk itu adalah kita harus sadar bahwasanya yang kita hadapi itu siapa. Kita kan sholat menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan kita menghadapi atasan lah, atau menghadapi presiden, pasti kita kalau dipanggil, wah pasti pakai baju yang paling bagus, nggak mikir kemana-mana, udah fokus ke apa yang diomongin presiden. Ini bukan presiden, ini rajanya segala raja, gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita itu sadar kita menghadapi siapa, itu kita akan mudah untuk khusyuk. Nah, itu adalah kiat yang pertama. Yang kedua, kita itu harus mempersiapkan diri kita. Contohnya gini, jangan sampai kita lagi lapar sholat, atau enggak kita lagi menahan buang air, kita sholat, nggak bakalan khusyuk itu. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, la sholata bi hadratit ta'am. Tidak ada sholat saat makanan sudah dihidangkan. Ya. Misalkan nasi kapsah atau biryani itu dengan kambing udah dihidangkan disuguhkan gitu ya. Iya, disuguhkan. Kita lapar. Tapi kita sholat dulu. Nggak bakalan khusyuk. Pasti kita kepikiran itu kan. Habiskan dulu gitu. Iya. Podcast aja nggak khusyuk. Iya. Belum makan apalagi. Iya. Betul, saya. Apalagi sholat. Apalagi sholat, ya betul. Nah, kemudian sambungan hadis tadi, wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Dan jangan sampai dia juga sholat saat menahan dua hal, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Jadi kalau misalkan kita mau buang air kecil, ya selesaikan dulu. Ya, nanti baru sholat gitu. Itu untuk membantu kita khusyuk gitu. Jadi memang ada hal-hal lahiriah yang bisa kita kerjakan agar membantu kita khusyuk. Ya, jangan sampai lagi lapar atau lagi marah gitu kan, langsung sholat. Atau lagi kehilangan banget nih sholat, kecuali udah agak lama kehilangan, kemudian azan, ya kita harus sholat. Tapi nanti di sholat biasanya ketemu itu. Ingat ya, tiba-tiba ingat ya. Oh, kayaknya di sini nih. Nah, kemudian yang terakhir, saya kasih 3 kiat aja.
kita itu harus tahu bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang paling pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang paling pertama kali dihisab adalah sholat gitu. Dihisab itu diperhitungkan. Ya, diperhitungkan nanti, diperiksa lah. Bagus nggak catatan sholat kita gitu. Kalau bagus dari semua amal. Dari semua amal. Itu yang paling pertama, itu adalah barometer kebaikan amalan kita di dalam timbangan amal kebaikan adalah sholat gitu. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan, saya nggak apa-apa nggak sholat, atau sholatnya ya amburadul lah, yang penting saya setiap hari bersedekah, saya zakat terus, sedekah banyak, nggak apa-apa nggak sholat gitu. Bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah sholat. Sholat dulu ya. Memang hal-hal lain membantu ini tuh penting juga lah. Tapi yang paling penting adalah sholat. Ya. Yang lain penting, yang ini utama. Iya, ini yang utama. Gitu. Sholat tuh nomor 2. Nomor 1 syahadat. Betul. Betul. Ya. Cuman kalau ibadah lahiriah, sholat nomor 1. Wajib pertama kali yang dihisab ya. Jadi itu 3 kiat bagaimana kita khusyuk lah di dalam sholat kita. Yang pertama, kita menyadari kita berdiri di hadapan siapa kita. Yang kedua, mempersiapkan secara lahiriah. Ya, kalau lapar jangan makan dulu, jangan sholat dulu, makan dulu lah. Tapi jangan sampai kita setiap azan makan. Iya, paham. Ya kan? Yang ketiga, menyadari bahwa yang pertama kali yang kita akan kerjakan ini yang akan pertama kali dihisab. Iya, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuh di daerah kampung saya gitu ya. Di mana itu? Di daerah Bogor. Oh, Bogor. Daerah Bogor. Khususnya ketika bulan puasa, maghribnya itu dilewatkan sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi untuk pas bulan puasa ya. Bulan puasa. Jadi untuk ada waktu lah. Jeda. Jadi mau ingat sesuatu di pagi hari, kita pengen makan ini, pengen makan itu, bisa kita makan. Jadi yang diakhirkan sholatnya kan, bukan azannya kan? Oh iya. Azan terus selesai azan. Oh, kalau diakhirkan azannya nangis. Ya kadang-kadang takutnya muazinnya udah 2:64 dulu baru dia azan kan? Oh iya. Azan dulu, azan terus nggak lama makan, selesai itu baru sholat. Udah kenyang baru makan kan? Baru azan. Kasihan yang lain ya. Ya memang untuk beribadah kita ada pengorbanan ya. Kayak muazin itu dia berkorban lah dulu kan, dia minum dulu aja atau 1 kurma udah habis itu azan. Ya, nanti baru dia bisa makan sebanyak-banyak yang boleh lah. Ajarnya juga tinggi kan, Sat? Pahalanya juga tinggi dia. Iya. Bahkan di dalam sebuah hadis itu para muadzin itu paling panjang lehernya di hari kiamat. Nah, itu juga tuh agak orang yang mengartikan secara letterlek tuh panjang tuh kayak kita panjang. Gue nggak mau panjang lehernya nih gitu. Kayak jerapah dong. Gimana tuh cara menjelaskannya? Itu kan zahir hadisnya jelas-jelasnya tuh lehernya panjang. Berarti kan leher kita, kalau kita dengan leher panjang, kita ingetnya sama itu. Iya. Gimana tuh? Enggak, jadi kan dalam hadis lain kan disebutkan bahwasanya orang-orang itu akan tenggelam di dalam keringatnya kan, di hari kiamat. Betul. Iya kan? Anda pernah baca juga di situ. Ada yang sampai sini, ada yang sampai sini. Nah, muazin itu insya Allah dia tidak akan tenggelam pada karena lehernya panjang. Lehernya aja panjang. Tapi jangan dibayangkan ya. Tapi jangan dibayangkan. Itu hal gaib. Hal gaib. Intinya dia tidak melewati si keringatnya, tidak melewati lehernya lah. Tidak akan. Dia panjang. Iya, karena dia panjang. Beda-beda. Keutamaannya. Lain lagi itu. Memang muadzin itu, bahkan sebagian ulama ada yang memperselisihkan mana lebih utama, muadzin atau imam. Bahkan sampai ke daerah situ ininya. Cuman yang rojih tentunya imam lah. Imam ya. Karena Rasulullah SAW imam bukan muadzin. Iya betul. Kalau lebih utama azan, insya Allah Rasulullah adalah muadzin ya. Iya. Sedangkan muadzin Rasulullah SAW kan ada Bilal bin Rabah, Abu Mahdura, Ibnu Ummi Maktum, ada banyak. Ummi Maktum ya. Sedangkan Rasulullah itu fokus di imamnya. Gitu. Taib, mungkin closing statement dari Ustadz tentang khauf dan roja dan mahabbah sebagai closing penutup.
Kita jumpa di hari-hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.